Semuanya, selamat hari Minggu Kote. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Happy Sunday dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan menetapkan langkah orang percaya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Hore! Apabila kita sakit, tidaklah sampai membawa pada kebinasaan, tetapi tangan Tuhan menolong dengan kasih, memberikan kesembuhan dan kesehatan di tubuh kita. Amin. Yeay. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yeay. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan pasti menopang dengan kasih-Nya, dengan tangannya. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganmu, tanganku juga. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab ada Tuhan yang menopang dengan tangannya. Tuhan memberkati kesehatan saudara-saudara, dipulihkan sehingga hari ini yang sudah pulih bisa ke gereja di mana engkau tinggal, di gereja masing-masing bertumbuh, berakar dan berbuah-buah dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari mana aja ini yang sudah nonton, rame banget. Yeay! Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Apabila sakit, tidak sampai tergeletak. Amin. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka sakit, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Tangan Tuhan perkasa. Amin. Yeay. Mana saudara-saudara anak Tuhan yang diberkati?
yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Saya. Mana yang sudah siap ke gereja? Saya. Yeay. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka sakit, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka sakit, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka sakit, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Amin. Sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Yeay. Amin. Tuhan menopang dengan tangannya. Pujian tadi itu saudara-saudara diambil dari kitab Mazmur ya. Pasal 37. Pujian yang kita baru nyanyikan tadi itu diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Jadi di dalam pujian ada kuasa. Karena pujian itu adalah firman Tuhan. Dan di atas puji-pujian Tuhan bertahta. Jika Tuhan bertahta, saya merasakan, saya melihat, saya meyakini ada mujizat, ada keajaiban, ada pengampunan, ada kasih yang melebihi langit biru, ada cinta yang lebih dalam dari lautan saat Tuhan bertahta. Pujian tadi, tangan Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dan tergeletak, tidak membiarkan kita sakit dan binasa. Itu diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Izinkan Pastor membacakan ayat-ayat ini untuk meneguhkan iman Bapak Ibu sekalian di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan ini pasti deh memberkati Bapak Ibu sekalian. Kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Apabila ia sakit, tidak sampai tergeletak. Amin. Apabila ia lemah, tidaklah sampai tergeletak. Apabila engkau dalam kesulitan, tidaklah ditinggalkan. Apabila engkau dalam pergumulanmu, engkau tidak seorang diri. Apabila engkau dalam kondisi terinfeksi penyakit, tangan Tuhan bisa membangkitkanmu, tidak membiarkanmu tergeletak. Amin.
ayat 25. Dahulu aku muda, kata pemazmur, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Percayakah engkau bahwa kita hari ini hidup sebagai orang benar yang tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, tidak dicampakkan, tetapi kasih setia Tuhan itu selalu baru untuk kita. Nah, kalau bukan untuk kita, untuk siapa lagi? Masa untuk hewan-hewan, tetapi untuk manusia. Siapakah manusia yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara-saudara, percaya bahwa firman Tuhan ini adalah untuk setiap orang-orang benar. Saya dan Anda adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena kebajikan, kasih, dan pemberian Tuhan. Sehingga kita hari ini berkeyakinan kita tidak alone, kita tidak ditinggalkan, kita tidak dibiarkan merana tanpa disertai. Amin. Bahkan Tuhan berjanji anak cucunya itu tidak juga ditinggalkan. Anak cucunya orang benar tidak meminta-minta roti. Anak cucu orang benar bukan pengemis. Anak cucu orang benar tidak mewariskan penyakit. Anak cucu orang benar mewariskan iman dari apa yang diajarkan oleh kitab suci. Puji Tuhan, kalau banyak kesaksian-kesaksian di pelayanan ini, itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dalam pergumulan sakit, Pastor ini juga berdoa supaya seperti pujian tadi, tangan Tuhan menyertai kita. Apabila engkau atau keluargamu yang terkasih ada yang sakit, tidaklah dibiarkan tergeletak, tidaklah sampai binasa, tetapi tangan Tuhan menyertai, menolong, menemani, dan bahkan membangkitkan mereka dari ranjang pesakitan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Minggu ini, Bapak Ibu sekalian, hari beribadah, Pastor Andy mengajak kita semuanya siap-siapkan diri, hati, tubuh, jiwa, roh, dan pikiran kita untuk datang beribadah ke gereja masing-masing. Hadirilah kebaktian di gerejamu masing-masing. Penuhilah rumah Tuhan dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar datang memuji Tuhan. Dan biarlah setiap rumah Tuhan, gereja tempat ibadah hari ini, Pastor ini berdoa, semarak, penuh, dan ramai dengan pujian penyembahan untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Jangan tawar-tawar, jangan tunda-tunda, jangan cancel ibadahmu untuk hal-hal duniawi. Ingat, dunia cuma sementara, kita ini makhluk surgawi. Ada beberapa ayat dalam kitab Yosua 24, bagaimana ketetapan hati Yosua, dia tidak tawar yang namanya ibadah. Pastor izin buka beberapa ayat lagi, supaya kita saat beribadah, kita menghargai, kita memberi waktu yang terbaik, dan kita sungguh-sungguh. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Pastor akan baca lagi beberapa ayat dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Selamat mendengarkan kitab suci firman Tuhan buat Bapak Ibu terkasih. Kitab Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Firman Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Mari Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan firman ini, serta juga kita mau melakukan firman Tuhan. Marilah, mari, ajak semua keluarga, kerabat, tetangga, anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita beribadah kepada Tuhan.
dengan tulus dan ikhlas. Kalau ajak ibadah udah biasa ya, tapi Pastor hamba Tuhan ingatkan ibadah dengan tulus dan ikhlas. Dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan hormat akan Tuhan. Saat ibadah, kita yakin dan percaya hadirat Tuhan nyata. Hadirat Tuhan itu bicara soal kehadiran Tuhan. Maka marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ayo masing-masing bisa tulis di kolom komentar jika bersedia. Saya ibadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya ibadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Siapa yang ajarin kamu kata-kata ini? Firman Tuhan. Ya, jadi kita mau ibadah hari ini dengan tulus, ikhlas, dan setia. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk ibadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu ibadah di seberang sungai Efrat kah? Atau ilahnya orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi Yosua berketetapan hati. Dia tidak tawar-tawar. Yang namanya ibadah jangan ditawar-tawar. Yosua berketetapan hati. Namanya ibadah, tidak ada negosiasi. Dia berkata, tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Tulus, ikhlas, dan setia. Puji Tuhan. Jangan ditawar-tawar. Hai Bapak Ibu sekalian, orang-orang benar, rajinlah ibadah. Jangan ditawar-tawar ibadah. Dan saat ibadah, ibadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tertanamlah di rumah Tuhan, di pelatarannya, dan berbuah-buahlah, nikmatilah kasih setia Tuhan atas hidupmu. Amin. Ayat 16-17. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah yang lain. Ayat 17. Sebab Tuhan, Elohim kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat, yang besar di depan mata kita sendiri, yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Begitu indah firman Tuhan yang Pastor bacakan, kiranya firman Tuhan ini juga sampai di setiap hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu, boleh dengar firman-Mu, dan ini firman kami aminkan dan menjadi penyemangat kami untuk beribadah hari ini di gereja kami masing-masing dengan ikhlas, jujur, setia, taat, rela, sungguh-sungguh. Amin. Terima kasih Bapak, firman Tuhan yang hadir mengubahkan setiap hati. Hati yang keras dijamah, hati yang luka disembuhkan. Orang-orang yang susah mendapat pengharapan, kekuatan, sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Pastor akan memberkati air minum ya secara live streaming. Ini saudara-saudara yang di luar kota tidak perlu datang, karena lewat doa ini sama-sama kita doakan. Airnya air biasa. Ini cuman kita label sebagai tanda kita seperti hari ini pagi kami akan kasih gift. Ya anggaplah souvenir gitu ya. Healing water hari ini Minggu pagi dibagikan gratis kepada orang-orang yang berkesempatan hadir di hari Minggu ini. Namun saudara yang di luar kota tidak usah
untuk sampai terkecoh, apalagi ada oknum-oknum memanfaatkan jual-jual air atas nama Pastor Andy. Itu semua adalah penipuan ya, karena Pastor Andy tidak jual beli, tidak dikirim, dan juga tidak menganjurkan saudara-saudara untuk untuk meskipun ditawarkan ganti ongkir, enggak sama sekali. Ini air biasa, air minum higienis, layak minum, uji BPOM sudah lulus. Tetapi kita doakan kiranya minum ini menjadi air berkat, doa kesehatan buat tubuh mereka. Saya hamba Tuhan, saya bukan sumber kuasa, saya hanya membantu mendoakan, memberkati. Di tangan Bapak Ibu sekalian, air ini baik yang engkau pegang ataupun engkau tumpangkan tangan. Air minum biasa ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa minum dari air ini, membawa berkat kesehatan di tubuh mereka atau di tubuh Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua terkasih, anak-anak yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan diminum atau saudara bisa kasih kepada yang membutuhkan. Ingat loh ya, tidak diperjualbelikan. Ini semua adalah gratis. Ingat, pelayanan harusnya semua gratis. Dan Pastor sudah declare, pelayanan Andi Simon semuanya gratis. Tanpa mahar, tanpa kolekte. Semua adalah cuma-cuma. Karena saya juga diberikan Tuhan kuasa, keselamatan, pengampunan, urapannya, anugerahnya cuma-cuma, dan Tuhan perintahkan kepada saya untuk membagikan juga dengan cuma-cuma. Jadi berkat buat setiap yang membutuhkan. Makasih firman Tuhan tadi jadi rema banget. Banyak kasih komentar, saya ibadah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia, puji Tuhan. Makasih firman Tuhan yang sederhana yang Pastor bacakan saja, tapi bisa jadi rema bagi kehidupan Bapak Ibu terkasih. Senang banget, yeay, puji Tuhan. Sekarang Pastor izin memberkati Bapak Ibu sekalian yang tubuhnya sedang sakit. Engkau percaya ada kekuatan doa yang membawa kesembuhan ilahi di tubuhmu. Kalau saudara mau didoakan, boleh angkat tangan saudara sekarang ya. Setiap mereka yang angkat tangan ataupun yang mereka tumpangkan tangan di tubuh Bapak Ibu terkasih yang sedang sakit. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh orang-orang sakit saat ini. Sekujur tubuhmu saat ini ada sentuhan kasih. Ini urapan dari doa-doa yang kita sampaikan, kita naikkan dalam nama Yesus. Tubuhmu diberkati dan kesehatanmu diberkati. Organ-organ tubuhmu pulih, berfungsi normal, sehat, membaik, pulih. Diberkatilah tubuhmu dan diberkatilah kesehatanmu. Diberkati tubuh di mana engkau sedang tumpangkan tangan sekarang ini. Di situ terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga buat kuasa-Mu yang Kau curahkan
Dan saya bersyukur buat pelayanan yang berharga ini. Berdoa minta kepada Bapa di surga, ampunilah setiap dosa-dosa kami, dosa-dosa mereka. Sucikanlah, kuduskanlah kami dari segala kejahatan, pelanggaran aib, kesalahan. Layakkan kami Tuhan hari ini untuk menerima pengampunan-Mu. Karena pengampunan-Mu Tuhan, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan, sembuhkanku. Pengampunan-Mu Tuhan, layakkanku. Terima kasih Bapakku di surga atas apa yang Kau berikan bagi kami lewat doa-doa hari ini. Kami naikkan doa ini dengan penuh syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.